Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pelatihan Microsoft PowerPoint untuk pemula bagian yang ke-8 dan sekaligus juga video saya yang ke-958 di channel Santo Komputer. Kita akan melengkapi pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan kita di dalam membuat presentasi dengan fitur hyperlink. Seperti apa dan bagaimana caranya, mari kita ikuti simulasinya bersama-sama. Yuk. Ya, di hadapan kita ini telah tertayang satu tampilan dari PowerPoint yang telah kita siapkan pada video nomor 7, di mana pada video nomor 7 kita telah membahas tentang yang disebut blank presentation. Nah, di dalam blank presentation kita dihadapkan satu slide putih, ya, tidak ada apapun juga di situ. Kemudian kita menambahkan beberapa slide. Di dalam slide masing-masing kita isi beberapa eh, foto ataupun background, ya, dari blank presentation. Mula-mula masih putih, kemudian kita isi dengan gambar-gambar seperti ini. Ini kita peroleh dari internet, ya. Jadi online picture. Namun pada video yang lalu kita telah menemukan bahwa ternyata yang disediakan oleh internet pun tidak serta-merta dengan mulus bisa kita ambil. Sehingga kita mensiasatinya dengan menggunakan metode cropping. Baik dengan aplikasi khusus untuk cropping, apapun, ya. Termasuk bisa ada crop dari HP lalu Anda kirim di laptop ataupun komputer Anda. Itu yang telah kita buat. Namun demikian kalau kita misalnya ini kan kita sudah mempunyai 5 slide, ya, di mana slide ini masih polos sehingga antara slide yang satu dengan slide yang berikutnya itu eh, apa namanya, transitionnya masih cukup dengan klik. Ya, ini yang sudah kita buat. Kemudian kita akan nambahkan beberapa slide. Ya. Kita akan tambahkan satu atau dua slide lagi. Nah, di sini contoh dari blank presentation di mana instruksi maupun pilihan yang ada, misalnya klik to add title, kita klik del. Ini klik to add text juga kita delete. Ini yang disebut text eh, apa namanya, blank slide. Nah, lalu sebelum kita lanjut, Anda bisa menambahkan yang sudah kosong ini dengan cara mengcopy juga, ya. Cari bagaimana itu dengan klik kanan lalu kita pilih yang disebut sebagai duplicate slide. Ya, ini ada dua sekarang. Klik kanan lagi duplicate slide, klik kanan lagi duplicate slide. Satu lagi, ya, klik kanan duplicate slide. Ya, dia ada 5 slide baru saja yang kita buat, di mana masih kosong semuanya, ya. Nah, sekarang kita ulangi sekali lagi bagaimana menyisipkan picture online, ya. Jadi caranya adalah insert, picture, lalu online picture. Ini online picture. Kita akan acak saja, kita mau milih gambar yang mana. Misalnya birds, view all. Kita pilih salah satu di antara yang disediakan. Misalnya kita pilih burung elang yang ini. Insert, apakah dia mau? Ya, mau. Oke, berarti aman. Kemudian telah kita bahas juga di
seri nomor 8. Kalau ini ada sisa di kiri maupun kanan, Anda boleh drag. Kemudian yang putih ini bisa kita misalnya coba ya kita perhatikan kalau kita tarik secara horizontal apa yang terjadi. Ya masih bisa diterima. Tetapi kalau suatu saat Anda menarik secara horizontal maupun vertikal ternyata tidak proporsional, tentu ada pilihan di sudut kanan atau kiri atas, kanan atas maupun kanan bawah dan kiri bawah. Tuh. Berikutnya kita akan masuk ke slide ketujuh, kita insert picture lagi. Jadi ada dua cara ya untuk membuat tayangan di dalam slide kita. Bisa insert picture. Ya, kita lagi insert picture ya, slide ke-6 dan ke-7 kita pilih insert picture. Kita sekarang pilih misalnya adalah eh, spring flowers ini. Spring flowers view all. Kita pilih apakah bisa? Kita pilih insert. Ya, oke, aman berarti. Sekarang kita rapikan lagi. Nah, ini kalau Anda mau tarik secara horizontal pun saya kira proporsional karena gambar ini alami ya. Kita tarik. Tapi belum tentu juga ya, kita lihat aja buktinya seperti apa, kita tarik. Oke, berarti aman, tidak ada masalah. Slide yang ke-8, cara memunculkan gambar di dalam slide itu selain insert picture, kita juga bisa desain background, format background. Sini. Kita klik. Di sini juga bisa kita memilihkan feel-nya, isi dari slide kita dengan picture. Ini. Perhatikan dia reflect di sini ya. Coba kalau di komputer Anda seperti apa, karena harusnya kosong defaultnya. Ataupun kita reset juga harusnya seperti ini. Kalau kita klik picture sebelum kita milih harusnya tidak masuk ini ya. Tapi ini kenapa seperti itu? Ini versi ini bisa box juga ya, tapi nggak masalah. Kita coba aja insert online picture. Tampilannya sama dengan waktu insert picture. Kita juga akan memilih di kategori spring flowers, view all juga. Ya. Kita akan pilih gambar yang sama ya untuk membandingkan. Gambar yang ini tadi sama dengan yang ini kita coba aja. Mau atau tidak? Logikanya kalau tadi mau ini juga harusnya mau. Kalau di sini tidak mau berarti ada something wrong ya. Kita coba aja. Insert. Nah ini enggak, ini mau. Bedakan kalau yang di insert picture tadi kita harus menarik, kalau ini tidak. Dan kalau sudah seperti ini dia sudah tidak bisa diedit. Ya, kita tidak bisa diedit. Tetapi kalau yang slide 7 ini masih bisa kita edit. Ini buktinya. Itu perbedaan antara insert picture dengan format background. Nah, maka terkait itu yang ini kita ganti aja ya. Kita ganti, kita insert picture lagi, online picture, kita pilih HD Cake, View All. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih ini. Ya, jadi kalau kita menggunakan format background, dia otomatis dari sudut kiri atas sampai lawan diagonalnya, sudut kanan bawah itu otomatis masuk. Masih ada dua lagi, kita masukkan lagi dengan format background, picture, caranya sama ya. Insert, kemudian kita pilih online picture. Di dalam video sebelumnya atau di dalam pembelajaran sebelumnya kita pilih yang eh, flowers saja, tetapi dia tidak mau kita coba sekarang mau atau tidak. Flowers yang ini yang tidak mau. Nah, yang ini kita coba ya. Kita insert. Ya, kita tunggu tetap tidak muncul apapun. Nah, disinilah
ada kendala dari sumber datanya, bukan error dari eh, aplikasi PowerPoint-nya ya. Ini nggak mau. Maka pada video yang lalu itu kalau kita suka dengan gambar yang tadi, kita adakan trik dengan yang disebut sebagai cropping gitu. Oke. Satu lagi kita akan memilih dengan online page juga, kita pilih gambar yang lain saja. Misalnya beach view all. Misalnya kita pilih ini. Insert. Nah, ini kebetulan juga tidak mau, ya kan? Maka kalau kita tidak mau tekniknya seperti ini ya. Kita pilih saja online picture. Yang tidak mau kan tadi gambar ini nih. Yang mau saya ambil misalnya gambar ini. Coba ya, gambar yang ini kita coba ya. Kan tidak mau, ya kan? Maka kita siasati dengan pada waktu eh, dia masih ini kita crop. Ya, ini saya crop. Bawaan dari Windows itu ada yang disebut sebagai snipping tool, atau Anda juga boleh menggunakan aplikasi lain untuk cropping. Saya ambil dari sini. Ini saya ambil di sini. Kemudian saya copy, ya, saya copy. Lalu eh, pada waktu di sini Anda boleh langsung paste saja. Jadi bukan backgroundnya diganti, tapi backgroundnya tetap cuma ditindih dengan paste. Nah, paste di sini. Nah, ini kita ambil, dipaskan. Memang kecil banget ya. Nggak masalah kita besarkan. Nah, gambarnya tetap bisa dilihat. Kemudian eh, diatur. Ini teknik yang sudah kita buat pada video yang lalu. Ini juga disebut sebagai teknik. Kemudian yang terakhir kita buat insert picture juga, atau format desainnya di format background. Kita pilih picture yang mau aja sekarang. Ya, insert, kita pilih. Kalau tidak ada, kalau ada yang tidak mau, kita pilih yang mau, yang mobil misalnya car, misalnya mobil yang ini. Mau atau tidak? Oh, tidak mau ya, eksklusif tampaknya. Oh, mau ya sudah. Ya sudah, kalau mau berarti aman. Nah, sekarang kita punya 1 sampai 10, ya. Kita punya slide 1 sampai slide 10. Nah, yang dimaksud hyperlink itu kita bisa dari slide ke slide. Contoh, di gambar apel ini, kita akan bawa ke slide ke ke 7 bunga ya. Apel mau bawa ke bunga. Maka Anda bisa menyisipkan di sini satu tanda, bisa dengan insert shapes ya. Salah satunya bisa dipilih gambar bintang. Bintangnya biar tersamar, saya sudutkan di pojok kanan bawah. Di sini ada gambar bintang. Kalau kita slideshow kan kelihatan. Nih, di sudut kanan bawah ya. Nah, supaya gambar bintang itu bisa bekerja, bisa sebagai hyperlink, maka gambar ini kita klik kanan, ya, klik kanan, kemudian kita pilih hyperlink di sini. Perhatikan, ya, kita pilihnya ada 3 pilihan ya. Link to, ini ada pilihan existing file, lalu place in this document, ada create new document, dan email address. Kita pilihnya place in this document ini. Lalu ke slide 6, ya, ke burung elang ini kita oke. Ya.
Udah. Sekarang kalau ini kita coba dulu ya. Slide satu ini kita slideshow. Maka kalau kita arahkan ke eh, gambar bintang di pojok kanan bawah itu berarti kan ada gambar seperti tangan menunjuk. Kalau kita klik dia pasti akan menuju ke slide ke-6 yaitu gambar burung elang semacam ini. Itu yang disebut hyperlink. Kemudian supaya bisa kembali ke slide satu lagi maka tentu slide yang ke-6 ini pun diberikan hyperlink juga. Nah, sebetulnya tidak harus dengan shift ya. Anda bisa menyisipkan dengan metode lain. Misalnya dengan insert text box misalnya ya. Text box ini. Kalau kita klik text box kan kita diberi kesempatan untuk membuat suatu teks gitu. Nah, di mata burung elang atau di paruhnya boleh kita klik di paruhnya di sini klik gitu ya. Lalu kita kasih titik aja nggak masalah. Kita buat titik gitu. Jadi nggak kelihatan. Nah, mumpung dia masih di dalam seperti ini kita boleh klik kanan, lalu masuk ke hyperlink, kita masuk ke slide satu. Kita oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya, kalau kita lihat di paruh ini ada titik tapi nggak kelihatan. Itu teknik juga, suatu trik. Kita coba ya dari slide satu kita hyperlink ke slide 6 ya, kita masuk ke sini. Nah, dia masuk ke situ. Nah, di daerah paruh ini ada titik nih. Tuh. Karena ciri khasnya begini, kalau kita gerak-gerakkan mouse kita di area yang tidak ada hyperlinknya, dia gambarnya seperti panah seperti itu. Namun begitu kita masuk ke titik, nah ini kelihatan. Secara global, titik itu nggak ada pengaruhnya. Tetapi begitu kita arahkan, ya ini ada hyperlink itu gambarnya seperti tangan menunjuk. Kita klik, nah kembali ke sini. Ya, oke. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda buat hyperlink antara slide. Misalnya 1 ke 6, 6 ke 1, dan seterusnya. Kalau Anda terkesan dengan apa yang barusan saya sampaikan, silakan di like and share supaya banyak relasi teman atau siapapun yang menerima tayangan ini juga terinspirasi dan akhirnya mereka pun mengikuti mempraktekkan untuk mendukung pekerjaannya. Sehingga seperti kita pun mereka juga akan menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, ikuti terus video-video saya selanjutnya supaya Anda semakin kompeten. Demikian, oke? Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.